Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zukni Indarwani dengan NIM G2F1220029. Baik, di sini saya akan mempresentasikan review bacaan saya yang berjudul Environmental Quality in a Growing Economy by Henry Jarrett and Understanding Environmental Quality of Life Study, the 2001 DAS and its use of subjective and objective indicator by Robert Marans. Untuk informasi review buku berjudul Environmental Quality in a Growing Economy by Henry Jarrett dengan autor Henry Jarrett. Sedangkan untuk review artikel berjudul Understanding Environmental Quality of Life Study, the 2001 DAS and its use of subjective and objective indicator dengan autor Robert de Marans. Pada review buku Environmental Quality in a Growing Economy terdiri dari 6 bab. Yang pertama, Research, Development, and the Environment, di mana dalam bab ini pengembangan sumber daya dan lingkungan. Sumber daya alam dan lingkungan merupakan sumber yang penting bagi kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Sumber daya menyediakan sesuatu yang diperoleh dari lingkungan fisik untuk memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan lingkungan merupakan tempat tinggal manusia untuk melakukan aktivitas. Dalam dunia ekonomi atau yang biasa disebut dengan ekonosfer dapat dilihat dari proses penumpukan materi dari hasil penemuan dan subtraksi sumber daya alam, serta proses hasil buangan yang tidak layak untuk digunakan dilepaskan ke alam yang tidak dapat didaur ulang. Pengetahuan merupakan kunci perkembangan sumber daya, di mana pengetahuan memegang peranan penting terutama perkembangan ekonomi. Pada zaman modern saat ini, pengetahuan digunakan manusia untuk membuat alat praktis untuk mempermudah kegiatan manusia. Manusia dengan pengetahuannya menciptakan teknologi untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan. Sebagai contoh, hampir setiap orang tidak bisa terlepas dari adanya teknologi. Setiap orang menggunakan handphone sebagai alat komunikasi jarak jauh. Jika ingin bepergian jauh, tinggal naik pesawat. Berbagai kegiatan yang awalnya menggunakan tenaga manusia, kini teratasi dengan tenaga mesin yang relatif lebih cepat. Perekonomian yang berkembang dapat dilihat dari perkembangan teknologi. Semakin tinggi perkembangan teknologi, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Namun, pengetahuan tidak dapat mengubah kondisi lingkungan kecuali melalui perubahan perilaku dalam mengambil keputusan dan pemanfaatan sumber daya alam. Contohnya, kemajuan teknologi perkapalan tidak akan meningkat produktivitasnya dalam hal perikanan jika sediaan ikan di laut berkurang. Yang kedua yaitu Environment and Human Health, lingkungan dan kesehatan manusia. Lingkungan yang tereksploitasi di banyak bidang, selain kebutuhan manusia yang bertambah, kebutuhan ruang dan lahan berpengaruh pada kesehatan manusia. Terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Salah satunya penggunaan pestisida, asap industri, dan asap kendaraan yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan, limbah industri yang dapat menyebabkan pencemaran tanah atau lingkungan. Dengan tercemarnya lingkungan, maka kondisi manusia juga akan terpengaruh. Dengan penurunan kualitas lingkungan, maka biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan akan semakin besar. Yang ketiga yaitu Beyond the Market Mechanism, di luar mekanisme pasar, efek samping dari penggunaan sumber daya. Kegagalan mekanisme pasar muncul karena keputusan mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak mempertimbangkan akibatnya, sehingga menyebabkan efek samping terhadap lingkungan. Salah satu contoh dalam peternakan, yaitu terjadi keracunan ternak oleh emisi fluor yang diakibatkan oleh asap batu bata. Efek dari keracunan ini bertampak pada sapi yang ditandai dengan gigi sapi berbintik dan giginya cepat rontok atau keropos, tulang cacat dan patah, dan produksi susu dan nilai jual akan turun drastis, bahkan tidak laku. Ini merupakan contoh efek samping eksternalitas dalam penggunaan sumber daya alam terhadap mekanisme pasar. Yang keempat yaitu Economic Research in a Problem of Environment, penelitian ekonomi dalam masalah lingkungan. Pertumbuhan ekonomi dan persediaan sumber daya mempunyai hubungan yang negatif. Artinya, semakin cepat pertumbuhan ekonomi suatu perekonomian, maka akan semakin menipis persediaan sumber daya di negara yang bersangkutan.
Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat dapat menimbulkan masalah lingkungan. Hal ini disebabkan karena tingkat pertumbuhan industri yang semakin meningkat, di mana pembuangan limbah ke lingkungan yang tidak melalui proses pengolahan terlebih dahulu dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Maka dari itu, ditetapkan kebijakan untuk membayar pajak dan biaya pengelolaan akibat dampak yang ditimbulkan. Yang kelima yaitu public attitudes on environment quality, sikap masyarakat terhadap kualitas lingkungan. Sikap masyarakat dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, dan perilaku. Pertumbuhan penduduk mempunyai dampak besar terhadap kualitas lingkungan. Salah satu, meningkatnya kebutuhan lahan akan tempat tinggal dalam kepadatan penduduk. Kesadaran terhadap lingkungan merupakan salah satu tolak ukur terhadap kualitas lingkungan. Sikap masyarakat akan berbeda dalam menggambarkan lingkungan. Contoh, masyarakat mengambil air yang sama di sungai yang sama, tetapi ada masyarakat yang menganggap air itu bersih. Ada juga masyarakat yang menganggap air itu kotor. Penilaian mengenai kondisi lingkungan dari orang ke orang itu berbeda. Yang keenam yaitu need and improvement in policy and institute, perbaikan dalam kebijakan dan institut. Peningkatan kualitas lingkungan membutuhkan perhatian dari pemerintah. Banyak industri yang telah memanfaatkan modal mereka untuk mendapatkan izin. Pendirian industri ini dapat menimbulkan limbah yang dapat berpengaruh dengan lingkungan sekitar. Dalam kasus tersebut, pemerintah perlu mengambil tindakan tegas berupa sanksi kepada yang bersangkutan guna membebaskan negara atau lokasi dari kerugian yang ditimbulkan dengan pemberian pajak kepada yang bersangkutan. Review yang kedua yaitu review artikel yang berjudul Understanding Environmental Quality Through Quality of Life Study the 2001 DAS and its Use of Subjective and Objective Indicator by Robert W. Marantz. This quality of life is an individual perception in assessing his life. The perception of the individual is what is perceived in everyday life. Things considered are health, marriage, housing, family, friendship, financial situation, leisure, and communication or place of residence. In this article, to measure the perception, evaluation, and satisfaction of people, using questionnaire and other information provided and focus on holistic life experience on the actual living condition, di mana kualitas hidup merupakan persepsi individu dalam menilai hidupnya. Persepsi individu tersebut adalah apa yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang dipertimbangkan adalah kesehatan, perkawinan, perumahan, keluarga, persahabatan, situasi keuangan, waktu luang, dan komunikasi atau tempat tinggal. Komunikasi dan tempat tinggal. Dalam artikel ini, untuk mengukur persepsi, evaluasi, dan kepuasan orang atau kualitas hidup dengan menggunakan kuesioner maupun informasi lainnya yang diberikan yang berfokus pada pengalaman hidup yang holistik pada kondisi kehidupan yang sebenarnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulannya yaitu kualitas lingkungan adalah keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Oleh karena itu, kualitas lingkungan menjadi ukuran yang sangat penting. Yang kedua, indikator kualitas lingkungan terdiri dari 4 indikator, yang itu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, dan indeks kualitas air laut. Yang ketiga yaitu instrumentasi kualitas lingkungan adalah kegiatan untuk menentukan suatu hal yang berkaitan dengan kualitas lingkungan dan ekologi dalam keadaan baik maupun tidak dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Baik, itulah tadi review bacaan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.